Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam, kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita. Kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan, agar oleh tuntunan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah menjadi garam dunia. Puji Tuhan. Mari kita akan baca dalam Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar pernyataan Yesus yang sangat mendasar ini. Kamu adalah garam dunia. Ini bukan sebuah saran, melainkan sebuah identitas yang diberikan Kristus kepada setiap orang percaya atau pengikutnya. Pernyataan ini diucapkan Yesus dalam khotbah di bukit, tepat setelah ia menyampaikan ucapan-ucapan bahagia. Artinya, orang-orang yang berbahagia itulah yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Mari kita akan dalami apa sesungguhnya makna mendalam dari perumpamaan garam ini bagi kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Ada 3 makna utama garam dunia. Yang pertama, garam sebagai pengawet atau melawan kebusukan. Di zaman kuno, garam adalah bahan utama untuk mencegah makanan menjadi busuk. Dunia di sekitar kita seringkali dipenuhi dengan kebusukan moral, ketidakadilan, korupsi, dan dosa. Sebagai garam dunia, kita dipanggil untuk menjaga dan melawan kerusakan nilai-nilai dalam masyarakat. Kehadiran kita harus mencegah kejahatan menyebar. Apakah hidup kita menjadi benteng yang menahan kebobrokan moral di lingkungan kerja, di sekolah, atau keluarga, atau justru kita ikut hanyut di dalamnya? Yang kedua, garam sebagai pemberi rasa. Garam memberikan rasa dan membuat makanan lebih nikmat. Makanan tanpa garam akan terasa hambar. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk membawa rasa atau arti ke dalam kehidupan dunia yang sering terasa hambar, dingin, dan tanpa harapan. Rasa yang kita bawa adalah kasih Kristus, sukacita, amin, damai sejahtera, dan kebajikan. Apakah kehadiran kita membawa perbedaan yang positif? Apakah kita menjadi sumber semangat, penghiburan, dan harapan bagi orang-orang di sekitar kita? Dan yang ketiga adalah garam harus tetap berfungsi. Ayat yang kita baca Matius 5:13b, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam yang kehilangan keasinannya tidak ada gunanya lagi. Dalam konteks rohani, menjadi tawar berarti kehilangan kekasan iman dan dampak kekristenan dalam hidup kita. Identitas kita sebagai pengikut Kristus harus selalu terasa. Ini berarti kita harus menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan
melalui doa, melalui pembacaan firman, dan ketaatan sehingga karakter Kristus terus terpancar. Jangan biarkan dunia mencemari dan menghilangkan keasinan iman kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat iman kita menjadi tawar? Apakah kompromi dengan dosa, gaya hidup yang sama dengan dunia, atau kehilangan semangat melayani? Mari kita perbaharui komitmen kita agar tetap asin dan berdaya guna. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah menetapkan identitas kita. Kamu adalah garam dunia. Ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak, untuk hidup sedemikian rupa, sehingga kita mengawetkan lingkungan dari kejahatan dan ketidakadilan. Kita memberi rasa kebaikan dan kasih Kristus di tengah kehambaran hidup. Kita tetap berfungsi dengan menjaga kekudusan dan dampak iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pastikan bahwa hidup kita hari ini bukan hanya tersimpan di dapur gereja, tetapi telah ditaburkan di dunia, memberikan dampak dan memuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, marilah mulai hari ini, di manakah kita akan ditaburkan untuk menjadi garam? Apakah di kantor, di pasar, di kampus, di rumah? Lakukanlah satu perbuatan baik yang mencerminkan keasinan Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan yang memberikan dampak bagi lingkungan sekitar kita. Tuhan yang memampukan, kiranya Allah Kudus menolong kita. Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati lawatan firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara,
Terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.